Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sejarah pendidikan Indonesia. Berkaitan dengan sejarah pendidikan Indonesia ini atau perjalanan pendidikan nasional, kita akan sama-sama melihat dari pidato sambutan Ki Hajar Dewantara dalam Dewan Senat Universitas Gadjah Mada pada tanggal 7 November 1956. Kemudian pendidikan zaman kolonial, dan yang terakhir perkembangan kurikulum pendidikan nasional. Dalam pidato sambutan Ki Hajar Dewantara di sidang Dewan Senat Universitas Gadjah Mada pada 7 November 1956, Ki Hajar Dewantara menyinggung soal kebudayaan. Berkaitan dengan kebudayaan ini, penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, soal sifat. Sifat itu universal. Kemudian yang kedua, bentuk. Bentuk ini berkaitan dengan kodrat alam. Kemudian isi itu berkaitan dengan masyarakat. Dan yang terakhir, irama berkaitan dengan tanggung jawab. Nah, penjelasannya sebagai berikut. Sifat pokok dari tiap-tiap kebudayaan adalah universal, yang boleh dianggap sebagai pemberian Tuhan Yang Maha Esa, murah kepada makhluk manusia untuk mempertinggi hidup dan penghidupannya. Adapun bentuk dari kebudayaan tadi terjadi karena pengaruh kodrat alam yang di dalam ini berlain-lainan macam dan rupanya. Adapun isi zaman tidak lain daripada waktu yang ditempati masyarakat yang biasanya menunjukkan sifat-sifat dan corak warna hidup kejiwaan yang agak khusus dan yang terus-menerus berganti-ganti isinya. Akhirnya tentang irama yang harus dipahami cara menggunakan segala unsur kebudayaan itu menjadi tanggung jawab tiap-tiap orang atau masyarakat yang berpribadi. Adapun semboyan yang mengandung filsafat dalam soal akulturasi yang telah dimasukkan dalam rangkaian asas-asas ketaman-siswaan, yaitu asas Trikon. Nah, asas Trikon ini ada 3. Yang pertama kontinuitas, yang kedua konvergensi, dan yang ketiga konsentris. Penjelasannya sebagai berikut. Yang mengajarkan bahwa di dalam pertukaran kebudayaan dengan dunia luar harus kontinuitas dengan alam kebudayaan sendiri, lalu konvergensi dengan kebudayaan-kebudayaan lain yang ada, dan akhirnya jika kita sudah bersatu dalam alam universal, kita bersama mewujudkan persatuan dunia dan manusia yang konsentris. Konsentris berarti bertitik pusat satu dengan alam-alam kebudayaan sedunia, tetapi masih memiliki garis lingkaran sendiri-sendiri. Inilah suatu bentuk dari sifat Bhinneka Tunggal Ika. Dalam pendidikan zaman penjajahan Belanda, sebenarnya sama sekali tidak memperhatikan soal pendidikan kebudayaan. Mereka semata-mata mementingkan pengajaran yang intelektualitas dan materialistis, karena pendidikan di situ semata-mata berupaya pendidikan intelek. Dalam keadaan yang sedemikian, anak-anak dan pemuda kita yang di rumah keluarganya masih dapat mengecap suasana kultural, tetapi mendapatkan pengaruh dari segala apa yang terus hidup di dalam berbagai tradisi kebudayaan. Sekalipun dalam lapangan, ini belum ada pendidikan yang modern. Keuntungan dari keadaan tersebut ialah bahwa banyak pemimpin-pemimpin di zaman sekarang itu tidak terasing atau kehilangan dasar-dasar nasionalismenya.
Kemudian pendidikan dan pengajaran secara barat. Pendidikan dan pengajaran secara barat tidak boleh mutlak kita anggap jelek. Banyak ilmu pengetahuan yang harus kita kejar, sekalipun dengan melalui sekolah-sekolah barat. Kita mengerti bahwa juga di negara Indonesia, kini masih banyak pendidikan dan pengajaran yang dilakukan secara sistem barat. Ini tidak mengapa, asalkan kepada anak-anak kita diberi pendidikan kultural dan nasional yang semuanya kita tunjukkan ke arah keluhuran manusia, nusa, dan bangsa. Tidak dengan memisahkan diri dari kesatuan kemanusiaan. Untuk dapat mencapai ini, cukuplah di sini saya nasihatkan menurut Ki Hajar Dewantara bahwa didiklah anak-anak kita dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Di samping itu, pelajarilah hidup kejiwaan rakyat kita dengan adat istiadatnya yang dalam hal ini bukan kita tiru secara mentah-mentah, namun karena bagi kita adat istiadat itu merupakan petunjuk-petunjuk yang berharga. Kemudian tentang pengertian keluarga, perlulah kita ketahui bersama bahwa di dalam sistem taman siswa, hidup keluarga ini mendapat tempat yang luhur dan istimewa. Sebagai masyarakat yang paling kecil, namun yang paling suci dan murni dalam dasar-dasar sosialnya. Lingkungan keluarga itu merupakan suatu pusat pendidikan yang termulia. Cinta kasih, semangat tolong-menolong, rasa kewajiban berkorban dan ikut bertanggung jawab, dan lain-lain. Pendek kata, segala unsur-unsur dari budi sosial dan kesusilaan dalam sifat-sifat pokoknya terdapat di dalam hidup berkeluarga. Kemudian kita masuk pada pembahasan politik pendidikan kolonial di zaman VOC dan Hindia Belanda. Pada zaman beralihnya VOC menjadi pemerintahan Hindia Belanda, maka sebenarnya sekali-kali tidak ada perubahan sikap dan tindakan terhadap segala urusan tanah air Indonesia. Baru sesudah nampak adanya kebangunan nasional pada permulaan abad ke-20 bersama waktu dengan mulai tumbuhnya aliran kolonialisme modern yang disebut ethiskoers atau etis politik di Nederland. Barulah nampak adanya perubahan dalam sikap pemerintah kolonial. Sayangnya hanya mengenai beberapa hal, antara lain yang bertali dengan pendidikan dan pengajaran bagi rakyat. Kemudian zaman OIC, bangsa Belanda menganggap tanah air kita semata-mata sebagai objek perdagangan, mencari dan mendapatkan keuntungan material yang sebesar-besarnya. Itulah maksud dari tujuan dari segala usahanya dalam segala lapangan. Tak lebih dan tidak kurang, pendidikan dan pengajaran diserahkan sama sekali kepada para pendeta Kristen. Kemudian ada instruksi yang menegaskan bahwa kepada pihak rakyat hendaknya diberi pengajaran membaca, menulis, dan berhitung. Akan tetapi, hanya seperlunya saja dan melulu untuk mendidik orang-orang pembantu dalam beberapa usahanya. Jadi dapat disimpulkan bahwa semata-mata guna memperbesar keuntungan perusahaan-perusahaannya sendiri. Pada zaman Napoleon Bonaparte, jatuhnya kekuasaannya dan pemerintah Nederland dibentuk kembali pada tahun 1816. Maka di negara kita Indonesia oleh pemerintah Hindia Belanda diadakan peraturan-peraturan pemerintah pokok semacam Undang-Undang Dasar yang disebut atau yang disingkat RR.
Dalam RR 1818 itu mulai disebut tentang pemeliharaan pengajaran, akan tetapi tidak pernah dilakukan. Pada tahun 1836 diubahnya, dan dalam RR 1836 tadi sama sekali tidak disebut-sebut lagi tentang pengajaran. Baru dalam RR 1854 terdapat pasal-pasal yang mengenai pendidikan dan pengajaran. Di antaranya dicantumkan pasal 125 yang berbunyi, pengajaran negeri adalah hal yang senantiasa menjadi perhatian Gubernur Jenderal. Ketetapan ini sungguh baik. Akan tetapi, pasal-pasal berikutnya membuktikan jiwa kolonialnya pemerintah Hindia Belanda. Pasal 126 misalnya menetapkan bahwa pemberian pengajaran kepada anak-anak bangsa Eropa dibolehkan secara bebas. Kemudian pasal 127 berbunyi, sedapat-dapatnya harus ada pemberian pengajaran rendah dari pemerintah yang mencukupi kebutuhan penduduk bangsa Eropa. Lalu bagaimana sikap pemerintah Hindia Belanda terhadap anak-anak Indonesia? Untuk rakyat, Gubernur Jenderal diserahi untuk mendirikan sekolah-sekolah. Lain tidak lain daripada mendirikan pun tidak. Tidak tak ada disebut-sebut di situ tentang keharusan, tentang kebutuhan, tentang perlunya ada usaha untuk mencakup dan lain-lain sebagainya. Pada waktu itu, beberapa bupati mendirikan sekolah-sekolah kabupaten, tetapi hanya untuk mendidik calon-calon pegawai. Kemudian lahir Reglement for Head Inland Onderwijs, lalu didirikan sekolah guru di Sala, yang kemudian pindah ke Magelang, lalu ke Bandung pada tahun 1866. Dengan berangsur-angsur dapat didirikan sekolah-sekolah Bumi Putra yang hanya mempunyai 3 kelas, sedang gurunya seorang dari Quebec School dan lainnya pembantu berasal dari sekolah Bumi Putra. Itu juga sesudah mendapatkan didikan tambahan. Maksud dari tujuan dari segala usaha itu tetap untuk mendidik calon-calon pegawai negeri dan pembantu-pembantu perusahaan-perusahaan kepunyaan Belanda. Kemudian zaman etik dan kebangunan nasional. Sistem pendidikannya tetap menunjukkan sifat intelektualitas, pula individualitas dan materialistis, sekali-kali tidak mengandung cita-cita kebudayaan. Sekolah-sekolah yang didirikan oleh bangsa kita sendiri sesudah menginjak ke dalam zaman kebangunan nasional tidak dapat melepaskan diri dari belenggu intelektualisme, individualisme, materialisme, dan kolonialisme. Zaman bangkitnya jiwa merdeka. Pada tahun 1920, timbullah cita-cita baru yang menghendaki perubahan radikal dalam lapangan pendidikan dan pengajaran. Cita-cita baru tadi seakan-akan merupakan gabungan kesadaran kultural dan kebangkitan politik. Idam-idaman kemerdekaan nusa dan bangsa sebagai jaminan kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa, itulah pokok sistem pendidikan dan pengajaran yang pada tahun 1922 dapat tercipta oleh Taman Siswa di Yogyakarta. Kemudian tentang pendidikan dan pendidikan nasional. Pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, kekuatan batin, pikiran, intelek, dan jasmani anak-anak. Maksudnya ialah supaya kita dapat memajukan kesempurnaan hidup, yakni kehidupan dan penghidupan anak-anak
selaras dengan alamnya dan masyarakatnya. Karena itu, pasal-pasal di bawah ini harus kita pentingkan. Yang pertama, segala syarat. Segala syarat, usaha, dan cara pendidikan harus sesuai dengan kodratnya keadaan. Kodratnya keadaan tadi ada tersimpan dalam adat istiadat masing-masing rakyat, yang karenanya tergolong-golong menjadi bangsa-bangsa dengan sifatnya kehidupan sendiri-sendiri. Sifat-sifat mana terjadi dari campurnya semua daya upaya untuk mendapatkan hidup tertib damai. Kemudian yang kedua, adat istiadat. Sebagai sifat daya upaya akan tertibnya damai itu tidak luput dari pengaruh zaman dan alam. Karena itu tidak tetap, akan tetapi senantiasa berubah bentuk, isi, dan iramanya. Akan mengetahui garis hidup yang tetap dari satu bangsa, perlulah kita mengetahui zaman yang telah lalu. Mengetahui menjelmanya zaman itu ke dalam zaman sekarang. Mengetahui zaman yang berlaku ini, lalu dapat kita akan zaman yang akan datang. Kemudian pengaruh baru. Pengaruh baru adalah terjadinya dari bergaulnya bangsa yang satu dengan yang lain. Pergaulan mana pada sekarang mudah sekali, terbawa dari adanya perhubungan modern. Haruslah kita awas akan dapat memilih mana yang baik untuk menambah kemuliaan hidup kita, mana yang merugikan pada kita, dengan selalu mengingat bahwa semua kemajuan ilmu pengetahuan dan segala peri kehidupan itu adalah kemurahan Tuhan untuk segenap umat manusia di seluruh dunia, meskipun hidupnya masing-masing menurut garis sendiri yang tetap, jika kita tidak boleh menolaknya. Kemudian tentang kebudayaan. Kebudayaan yang berarti buah budi manusia adalah hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh yang kuat, yakni alam dan zaman, kodrat dan masyarakat. Dalam perjuangan di mana terbukti kejayaan hidup manusia untuk mengatasi berbagai-bagai rintangan dan kesukaran di dalam hidup dan penghidupannya, guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang pada lahirnya bersifat tertib dan damai. Yang pertama, sebagai buah perjuangan manusia yang berada di dalam suatu alam dan satu zaman, maka kebudayaan itu selalu bersifat kebangsaan atau nasional dan mewujudkan sifat atau watak, yakni kepribadian bangsa. Dan inilah sifat kemerdekaan bangsa dalam arti kultural. Yang kedua, tiap-tiap kebudayaan menunjukkan indah dan tingginya adab kemanusiaan pada hidupnya. Masing-masing bangsa yang memilikinya. Dalam hal ini, keluhuran dan kehalusan hidup manusia selalu dipakainya sebagai ukuran. Yang ketiga, tiap-tiap kebudayaan sebagai buah kemenangan manusia terhadap segala kekuatan alam dan zaman, selalu memudahkan dan melancarkan hidup serta memberi alat-alat baru untuk meneruskan kemajuan hidup. Sedang memudahkan serta memajukan berarti pula memfaedahkan dan mempertinggi hidup. Hidup tumbuhnya kebudayaan sebagai buah budi manusia. Kebudayaan tidak terluput dari segala kejadian dan tabiat yang ada pada hidup manusia. Yang pertama, lahir, bertumbuh, maju, berkembang, berbuah, sakit, menjadi tua, mundur, dan mati. Kemudian yang kedua, kawin dan berketurunan. Secara asosiasi, yakni berkumpul tetapi tidak bersatu, kerap kali menurunkan bastard, yakni bersifat campuran dan kadang-kadang menunjukkan kemunduran atau dekadensi. Secara asimilasi, yakni bersatu padu atau menunggil, dan biasanya menurunkan angkatan baru yang murni. Yang ketiga, mengalami seleksi. Apa yang kuat harus terus hidup, yang lemah mati. Setelah hukum evolusi lain-lainnya tak dapat dihindari,
di dalam hidup kebudayaan. Kemudian perkembangan kurikulum pendidikan nasional. Yang pertama, kurikulum 1947, 1952, dan 1964. Kurikulum pertama kali sejak Indonesia merdeka yaitu kurikulum yang mulai digunakan pada tahun 1947, yang dikenal dengan nama Rencana Pelajaran 1947. Dalam kurikulum ini terlihat dengan jelas arah pendidikan di Indonesia, yaitu lebih mengarah pada perubahan secara politis. Perubahan dari arah pendidikan Belanda menuju pada kepentingan nasional. Kurikulum ini baru diberlakukan setelah 3 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1950. Kurikulum 1947 lebih menekankan pada karakter peserta didik untuk menanamkan rasa kebangsaan yang kuat pada peserta didik. Terdapat dua hal pokok dalam kurikulum 1947, yaitu yang pertama, daftar mata pelajaran dan jam pelajaran. Yang kedua, garis-garis besar pengajaran kurikulum 1947 lebih menekankan pada pendidikan watak, karakter masyarakat, dan kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Kurikulum 1952 yang dikenal dengan nama Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum 1952 lebih menonjolkan bahwa setiap mata pelajaran harus berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat, serta harus dapat membangun kesadaran diri sebagai bangsa Indonesia. Pedoman pelaksanaan pembelajaran di kelas dalam bentuk silabus sudah mulai dikenalkan pada kurikulum 1952 ini. Kurikulum 1964 yang dikenal dengan nama Rencana Pendidikan 1964. Pendidikan lebih dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, dan kesehatan jasmani. Mata pelajaran pada kurikulum 1964 diklasifikasikan pada 5 kelompok bidang studi, yaitu moral, kecerdasan, emosional atau artistik, dan keterampilan dan jasmani. Kemudian kurikulum 1968. Kurikulum 1968 lahir akibat perubahan politik di Indonesia, yaitu dari Orde Lama ke Orde Baru. Tujuan pendidikan lebih ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Mata pelajaran lebih bersifat teoritis dan tidak selalu mengaitkan dengan kehidupan nyata di masyarakat. Kemudian kurikulum 1975. Kurikulum 1975 lebih menekankan pada pembelajaran yang efektif dan efisien. Lahirnya kurikulum 1975 dipengaruhi oleh perubahan manajemen pendidikan, yaitu manajemen by objektif atau MBO. Pada kurikulum 1975 ini, mulai dikenalkan satu pelajaran yaitu rencana pembelajaran setiap satu pokok bahasan. Tujuan pembelajaran dibagi menjadi dua, yaitu tujuan instruksional umum atau TIU dan tujuan instruksional khusus atau TIK. Kurikulum 1984. Kurikulum 1984 lebih menekankan pada proses skill approach. Siswa tidak lagi ditempatkan sebagai objek dalam pembelajaran, tetapi ditempatkan sebagai subjek belajar. Pada kurikulum 1984 mulai dikenal istilah CBSA atau cara siswa belajar aktif atau Student Active Learning. Kemudian kurikulum 1994. Kurikulum 1994 memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama,
Orientasi pendidikan pada pendidikan kewarganegaraan menekankan pada pentingnya mendidik siswa menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Pendidikan kewarganegaraan menjadi fokus penting dalam upaya membentuk karakter peserta didik. Yang kedua, mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dan kebudayaan nasional sebagai bagian dari integral dari pendidikan. Hal ini mencerminkan tujuan membangun kesadaran nasional dan menghargai keberagaman budaya Indonesia. Yang ketiga, pendidikan karakter melibatkan nilai-nilai moral, etika, dan sikap positif. Yang keempat, KTSP memberikan tingkat fleksibilitas yang lebih besar kepada sekolah dalam merancang kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Sekolah lebih banyak diberi kebebasan dalam menentukan metode pengajaran dan penilaian yang sesuai. Yang kelima, kurikulum berbasis kompetensi yang penekanannya tidak hanya pada penguasaan pengetahuan, tetapi pada pengembangan keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari dan dunia kerja. Yang keenam, pembelajaran aktif. Guru diharapkan menjadi fasilitator pembelajaran yang membimbing siswa untuk berpikir kritis dan kreatif. Yang ketujuh, penilaiannya ada dua jenis, yaitu penilaian formatif atau penilaian selama pembelajaran, dan yang kedua penilaian sumatif, penilaian di akhir pembelajaran, untuk memberikan gambar menyeluruh tentang kemajuan peserta didik. Kemudian kurikulum 2024. Kurikulum 2024 memiliki ciri khas sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan pendekatan kontekstual, yaitu materi pelajaran diarahkan kepada terkait dengan kehidupan sehari-hari agar siswa dengan mudah dapat mengaitkan konsep-konsep yang dipelajari dengan kehidupan nyata. Yang kedua, pendekatan keterampilan, yaitu pengembangan keterampilan berpikir kritis, keterampilan berkomunikasi, bekerja sama, dan berpikir kreatif. Yang ketiga, integrasi mata pelajaran, yaitu memperkuat hubungan antara mata pelajaran agar siswa dapat memahami keterkaitan antara satu pelajaran dengan pelajaran yang lain. Kemudian yang keempat, penekanan pada pembentukan karakter siswa yang menekankan pada nilai-nilai moral, etika, dan sikap positif sebagai bagian integral dari proses pembelajaran. Yang kelima, mendorong pembelajaran aktif, yaitu lebih menekankan pada keaktifan siswa dalam belajar. Guru diharapkan hanya sebagai fasilitator yang memberi dukungan belajar kepada siswa. Yang terakhir, yang keenam, pengembangan sikap ilmiah, penggunaan media dan teknologi dalam pembelajaran di kelas agar siswa lebih mudah memahami konsep-konsep materi pelajaran, pengembangan potensi siswa secara menyeluruh, yakni aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemudian kurikulum 2013. Kurikulum 2013 adalah kerangka kurikulum nasional yang diperkenalkan di Indonesia sebagai bagian dari reformasi pendidikan. Berikut ini adalah beberapa ciri khas dari kurikulum 2013. Yang pertama, kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum 2013 dirancang sebagai kurikulum berbasis kompetensi yang menekankan pengembangan keterampilan dan kemampuan siswa, bukan hanya pada penguasaan pengetahuan. Yang kedua, pendekatan saintifik. Mengusung pendekatan saintifik dalam pembelajaran, mendorong siswa untuk berpikir kritis, observatif, dan memecahkan masalah melalui proses ilmiah. Yang ketiga, pembelajaran tematik. Mendukung pembelajaran tematik yang mengintegrasikan berbagai mata pelajaran di sekitar tema tertentu, meningkatkan keterkaitan konsep dan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, pendidikan karakter. Menekankan pentingnya pendidikan karakter, melibatkan pembentukan nilai-nilai moral, etika, dan sikap positif pada siswa. Yang kelima, pembelajaran inklusif.
memberikan perhatian khusus pada pembelajaran inklusif di mana berbagai kebutuhan dan potensi siswa diakomodasi untuk mendukung keberagaman dalam kelas. Yang keenam, penekanan pada literasi dan numerasi. Memberikan penekanan pada pengembangan literasi, keterampilan membaca dan menulis, dan numerasi, keterampilan matematika sebagai dasar keterampilan yang penting. Yang ketujuh, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Mendorong penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam akses terhadap informasi. Yang kedelapan, pendekatan pembelajaran aktif. Pendekatan pembelajaran aktif di mana siswa aktif terlibat dalam pembelajaran dan guru berperan sebagai fasilitator. Yang kesembilan, penilaian formatif. Menggunakan penilaian formatif secara terus-menerus untuk memberikan umpan balik dan membantu perkembangan siswa. Yang kesepuluh, peningkatan kreativitas dan kritisisme. Mendorong pengembangan kreativitas dan kritis siswa melalui berbagai kegiatan pembelajaran yang menantang. Kemudian yang terakhir, kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka belajar bertujuan untuk memperbarui sistem pendidikan Indonesia agar lebih responsif terhadap perubahan zaman dan mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan global. Seiring waktu, implementasi dan pengembangan kurikulum Merdeka Belajar dapat mengalami penyesuaian sesuai dengan evaluasi dan kebutuhan pendidik yang terus berkembang. Konsep Merdeka Belajar pertama kali diperkenalkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, yaitu Nadiem Makarim pada tahun 2019. Pada tahun 2020, pemerintah Indonesia secara resmi mengumumkan implementasi kurikulum Merdeka Belajar sebagai bagian dari upaya reformasi pendidikan. Ciri khas kurikulum merdeka. Yang pertama, fleksibilitas dan otonomi sekolah. Kurikulum Merdeka Belajar memberikan otonomi yang lebih besar kepada pihak sekolah dalam merancang kurikulum, metode pengajaran, dan penilaian sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa di masing-masing sekolah. Yang kedua, pendidikan karakter dan soft skill. Menekankan pembentukan karakter dan pengembangan soft skill, keterampilan peserta didik seperti kreativitas, kolaborasi, kritis, dan komunikasi. Yang ketiga, pembelajaran kontekstual. Mendorong pembelajaran yang lebih kontekstual dan relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa, sehingga mereka lebih dapat mudah mengaitkan konsep pembelajaran dengan pengalaman praktis. Yang keempat, penekanan pada teknologi dan digitalisasi. Mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi secara lebih luas dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan digital siswa. Yang kelima, penilaian formatif dan portofolio. Menekankan penggunaan penilaian formatif secara berkelanjutan dan pengembangan portofolio sebagai bentuk penilaian komprehensif kemajuan siswa. Yang keenam, pembelajaran inklusif. Mendorong praktik pembelajaran inklusif yang mengakomodasi kebutuhan dan potensi semua siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Yang ketujuh, pemberdayaan siswa. Mendorong pemberdayaan siswa dalam proses pembelajaran termasuk partisipasi mereka dalam merancang jalannya pembelajaran. Yang ketujuh, pelibatan orang tua dan masyarakat. Melibatkan orang tua dan masyarakat sebagai mitra dalam pendidikan mengakui peran penting mereka dalam mendukung perkembangan anak-anak. Yang kedelapan, penyederhanaan struktur kurikulum. Upaya untuk menyederhanakan struktur kurikulum agar lebih mudah dipahami dan diimplementasikan oleh sekolah-sekolah. Baiklah teman-teman, itulah penjelasan saya tentang perkembangan pendidikan di negara Indonesia. Semoga bermanfaat. Terima kasih.